Ada orang yang hidupnya seakan-akan diliputi bayang-bayang gelap karena kecenderungannya kepada kemurungan, kepada kesedihan karena keadaannya. Kendati segala upaya mengatasinya, kemurungan itu muncul lagi dan menguasai jiwanya. Yabes adalah orang seperti itu. Ia mewarisi jiwa duka dari ibunya, dan sepanjang hidupnya, kecenderungannya untuk bermuram durja tidak pernah meninggalkannya sebagai nyata dari namanya. Ia tidak menukar namanya, ia juga tidak sanggup mengubah temperamennya. Ia membuat ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang tidak mempunyai ganjalan seperti dia. Ialah doanya yang memohon Tuhan, menyertai dan membuat dia lebih besar, kendati kekurangannya. Kita baca dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ayat ini menceritakan tentang seorang pria bernama Yabes yang memohon kepada Allah agar memberkati hidupnya dan memperluas wilayahnya. Yabes menyadari bahwa ia tidak mampu mencapai hal ini sendiri dan memohon kepada Allah untuk membantunya. Ia juga meminta agar tangan Allah menyertai dirinya dan menjauhkannya dari malapetaka. Allah kemudian mengabulkan permintaan Yabes menurut Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa mendengarkan doa-doa kita dan bersedia membantu kita dalam segala hal jika kita mengandalkannya dengan sepenuh hati. Kisah Yabes menjadi contoh bagi kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam setiap situasi, serta percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan rencananya. Kita juga diajarkan untuk mengandalkan tangan Allah dalam segala hal dan menghindari malapetaka yang dapat mengganggu hidup kita. Miliki sikap hati dan sikap hidup yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Dari sini kita bisa juga belajar tentang pembacaan di atas bahwa Yabes yang benar menekankan kebenaran bahwa Allah memberkati orang yang dengan setia berseru kepadanya. Perhatikan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, yaitu di ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes menunjukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita kepadanya dan maksudnya di bumi dan sebagai hasil doa kita. Doa dengan efektif penting buat kita dan harus selalu kita lakukan. Tetaplah percaya pada Tuhan, tetaplah berdoa dan hidup dalam kebenaran. Dan Yabes merupakan pola bagi semua orang percaya.